Halo bro dan sis yang baik hati, apa kabar kalian semuanya? Semoga pada baik-baik saja. Banyak cerita yang bertema kebangkitan atau comeback dari keterpurukan, dan cerita di film ini bisa dibilang salah satu yang paling epic. Cinderella Man adalah sebutan bagi seorang petinju legend yang bernama James Jim Braddock, yang pada akhir tahun 20-an itu adalah petinju paling menjanjikan di dunia tinju Amerika untuk kelas berat. Tampil melawan Tuvin Griffiths, petinju yang lebih diunggulkan, Jim malah berhasil menang KO. Jim pun menjelma menjadi idola baru warga kota New York. Karir serta kehidupannya diprediksi bakal cerah. Meskipun mulai dilukan sebagai superstar, Jim tetaplah seorang yang humble. Dia tidak jadi hidup ugal-ugalan. Petinju yang lagi meroket ini tetap setia menjalani peran sebagai seorang bapak dari 3 orang anak dan suami dari 1 orang istri. Pasangan suami istri ini sangat mensyukuri kehidupan mereka yang telah serba berkecukupan dan senantiasa hidup sederhana. Namun apa mau dikata, takdir harus berbicara lain karena beberapa tahun kemudian Amerika mengalami masa yang disebut sebagai The Great Depression. Negara Amerika jatuh bangkrut, kolaps, dan turun kasta menjadi negara kismin akibat urusan pasar saham. Kebangkrutan itu hampir melanda semua warga, termasuk dengan keluarga seorang Jim Braddock. Jim yang sudah kehilangan semua asetnya di pasar saham, kini telah kehilangan segalanya. Untuk rumah tinggal pun kini mereka harus ngontrak sebuah basement. Pintu rumah mereka kini lebih sering disatroni oleh kiriman surat yang berisi tagihan-tagihan. Harapan satu-satunya bagi Jim untuk mendapatkan uang lebih ada di pertandingan berikutnya yang akan segera dilakukan. Pertandingan itu sendiri cuma pertandingan level rendahan, fee yang ia dapat cuma $50 saja. Namun segitu pun sudah cukup lumayan, bisa buat nyicil utang ke warung yang saat itu sudah mencapai $75. Masih tekor pendapatannya dari uang yang dibutuhkan. Tahun itu reputasi Jim memang sudah turun ketimbang saat ia baru mengalahkan Tuvin Griffiths. Pada pertandingan berikutnya dalam perebutan gelar, ia lalu kalah tipis dari Tommy Loughran. Cedera retak tangan kanan yang diperoleh pada pertandingan itu membuatnya kemudian jadi keokan. Jim pun jadi frustrasi dan sebetulnya saat itu ia sudah kepengen pensiun dari dunia tinju. Hanya karena bon tagihan saja yang membuatnya memaksakan diri untuk turun bertanding. Untuk menyambung hidup, sekarang ini Jim cari kerjaan sebagai buruh di pelabuhan. Namun makin sini jatah shiftnya makin berkurang karena kondisi ekonomi yang makin sulit pula. Namun demikian, meskipun kismin, Jim selalu berusaha untuk menanamkan sifat baik kepada anak-anaknya. Suatu hari anak sulungnya yang bernama James Jr. kedapatan mencuri salami karena kangen makan enak dan bergizi. Sang ayah tidak mentolerir perbuatan tersebut, ia mengantar anaknya langsung untuk mengembalikan makanan itu. Jim sangat mengerti dengan resiko jika ia tidak bisa mengurus anak-anak, kemungkinan besar ia akan kehilangan mereka. Oleh karena itu, kepada anak sulungnya, ia berjanji walau sepahit apapun, dia tidak akan pernah membiarkan keluarga mereka hidup berpisah. Malam itu, tanggal 25 September 1933, Jim akan melakukan pertandingan yang mana ia cuma dibayar $50 tadi. Di samping Jim masih ada seorang Joe Gould, manajer pelatih yang selalu setia menemani. Joe agak miris ketika mengetahui bahwa cedera tangan Jim masih belum pulih. Ia pun menawarkan agar Jim mengundurkan diri, namun bagi sang petinju, uang $50 saat itu lebih penting dari apapun di dunia ini. Jim tetap naik ke atas ring dan kini sang petinju yang pernah menjanjikan itu sama sekali tidak disambut oleh para penonton. Nyatanya, match tersebut memang cuma jadi lelucon saja karena sepanjang pertandingan, Jim hanya menghindar dari duel pukulan. Dari ronde ke ronde, kelakuannya hanya melakukan clinch dan clinch saja. Menjelang ronde-ronde akhir, Jim kembali merasakan sakit pada tangan kanannya. Untuk itu, di ronde terakhir tersebut, Joe pun menyuruhnya agar memarkir tangan kanan dan memukul dengan tangan kiri saja. Petinju tangan kanan pastinya makin lemah ketika harus dipaksa mukul pakai tangan kiri. Ronde terakhir itu malah jadi makin membosankan karena Jim makin sering memeluk lawan untuk menghindari adu pukulan.
Ketika pertandingan berakhir, tak pelak penonton pun melemparinya dengan kulit kacang. Penampilan Jim yang caur itu tidak lepas dari perhatian Mr. James Johnston sang promotor. Mr. Johnston tidak mempedulikan pembelaan Joe terhadap petinjunya, ia pun langsung menjatuhkan talak kepada seorang Jim. Penampilan Jim ia anggap akan membuat penonton nyesel sudah bayar tiket, dan untuk itu ia pun mencabut izin bertanding bagi seorang Jim Braddock. Sang petinju pastinya tidak rela kalau celah satu-satunya agar ia bisa dapat duit lumayan dicabut begitu saja oleh Mr. Johnston. Jim pun melakukan protes dan berusaha membujuk agar Pak Promotor mau mempertimbangkan ulang. Namun bagi Mr. Johnston tidak ada gunanya memberikan kesempatan lagi bagi dirinya, karir Jim Braddock sudah habis. Kekecewaan itu akhirnya menjadi double bagi Jim. Sudah mah ia nggak jadi dibayar karena penampilan tadi, sekarang ia pun sudah kehilangan kesempatan untuk bertinju lagi. Tambah lagi urusan cedera tangan kanan yang makin parah setelah pertandingan tadi. Keadaan pun makin suram sementara tagihan listrik dan penghangat ruangan sudah menjelang waktu tenggat. Jim benar-benar sedih dan putus asa, namun istrinya masih berusaha memberikan semangat. Esok harinya seperti biasa, Jim ngantri di pelabuhan berharap dapat jatah shift kerja. Kali ini ia sedikit beruntung, Jim berhasil mendapatkannya. Dengan kondisi tangan kanan yang cedera, Jim memaksakan diri untuk bekerja, sementara tugas yang harus dilakukan adalah mindah-mindahin karung bahan makanan yang berat. Tangan kirilah yang kemudian jadi andalan, meskipun pada akhirnya kerjaan pun jadi lambat. Untungnya partner saat itu yang bernama Mike mau mengerti akan kondisinya, ia mengerahkan tenaga lebih agar bisa menutup kekurangan Jim yang agak lemah. Mike Wilson, sang teman yang mantan pialang saham di Wall Street itu, sekalian juga mentraktir Jim sepulang kerja. Keduanya pun jadi akrab dan berteman baik sejak saat itu. 2 bulan kemudian di bulan Desember, di saat cuaca lagi dingin-dinginnya, seorang petugas kedapatan sedang berusaha memutus aliran listrik rumah keluarga Jim. Sang petugas kali ini terpaksa harus melakukannya karena rumah ini sudah menunggak selama 4 bulan lamanya. Malam itu, mereka pun terpaksa menghabiskan waktu dengan penerangan lilin saja. Uang yang ada sangat jauh dari jumlah tagihan yang harus dibayar dan kini mereka sudah kehabisan barang yang bisa dijual. Akhirnya untuk bisa mendapatkan kehangatan, keluarga ini terpaksa mengambil kayu bakar dari rangka billboard jalanan. Penghangatan sangat dibutuhkan karena saat itu Howard sang anak kedua lagi meriang. Namun penghangatan yang seadanya tersebut tidak cukup untuk bisa menghangatkan tubuh sang anak. May sempat frustrasi dan bingung menghadapi keadaan sulit yang ada di hadapannya. Sorenya ketika Jim pulang, ia sudah tidak lagi melihat anak-anaknya berada di rumah. May pun cerita bahwa ia terpaksa mengungsikan mereka semua ke rumah saudara-saudara agar setidaknya anak-anak mereka tidak ikut menderita di rumah itu. Jim ternyata tidak terima. Sebagai kepala keluarga, ia merasa dilangkahi, apalagi karena ia sudah berjanji kepada Junior bahwa mereka tidak akan pernah berpisah. Setelah memberikan uang hasil kerja hari itu, ia pun segera melangkah keluar. Setelah ngantri untuk menarik uang bansos yang sebelumnya sangat pantang ia lakukan, dari New Jersey, Jim langsung nyebrang menuju kota New York. Dengan berjalan kaki, ia datang ke Madison Square Garden, lokasi mangkalnya para promotor dan ofisial pertandingan tinju. Kepada semua orang di ruangan itu, tanpa banyak basa-basi, Jim kemudian bilang bahwa ia lagi nggak sanggup bayar listrik dan penghangat ruangan. Di sana, Jim mengubur harga diri dan gengsi demi anak istri. Ia meminta budi baik dari semuanya agar mau sedikit menyisihkan uang recehnya, supaya ia bisa membayar uang tagihan. Jim belak-belakan nge-spill semuanya bahwa semua barangnya sudah pada dijual dan uang bansos pun masih belum cukup untuk bisa bayar tagihan. Orang-orang di sana pun jadi iba melihatnya. Satu persatu dari mereka akhirnya bergiliran menaruh uang ala kadarnya pada topi Jim. Joe yang tidak menyangka bahwa Jim sudah serepot itu menjadi orang yang sangat terpukul melihat mantan petinju andalannya kini sudah hidup terlunta-lunta. Dengan senang hati ia pun menutup kekurangan dari uang hasil urunan warga.
Uang itu pada akhirnya memang bisa menerangkan lagi rumah kecil Jim sehingga ia pun bisa membawa balik anak-anaknya menuju rumah. Dalam masa sulit itu, bagi Jim tidak ada yang lebih berharga selain daripada anak istrinya, harta terakhir yang masih ia miliki saat itu. Beberapa waktu kemudian di bulan Juni 1934, kehidupan Jim sudah agak mendingan, ia sudah mampu beli cake untuk perayaan ulang tahunnya Howard. Saat itu, tiba-tiba saja rumah mereka kedatangan Mr. Joe dari kota New York. Pak manajer sengaja datang dengan sebuah kesempatan untuk mendapatkan uang $250 bagi mantan petinjunya. Joe telah mendapatkan slot bertanding bagi Jim meskipun hanya untuk satu kali ini saja sebagai kondisi darurat. Pihak komisi tinju memberinya izin tanding untuk menutup absennya satu orang petinju yang tadinya hendak bertanding melawan Corn Griffin, penantang nomor 2 untuk juara dunia di kelas berat. Match itu akan menjadi pertandingan tambahan dalam tarung perebutan gelar antara Max Baer sang juara dunia melawan penantang nomor 1 Primo Carnera. Untuk uang $250, Jim tidak peduli pertandingan apapun atau lawan manapun yang akan ia hadapi, tidak peduli bahwa ia tidak pernah latihan sama sekali dan berpotensi jadi samsak bagi lawannya. Jim mengokekan tawaran itu. 2 hari kemudian, tanggal 14 Juni 1934, pertandingan itu pun dilangsungkan di Madison Square Garden. Alih-alih merasa tegang, Jim ternyata malah santai menghadapi pertandingan tersebut. Ia sudah tidak peduli lagi dengan hasil, yang penting ia bakal dapat $250 untuk bayar hutang. Setidak peduli itu Jim Braddock, ia bahkan tidak sempat makan dulu sebelum datang ke pertandingan. Joe pastinya rada hariwang melihatnya, terlebih dahulu ia pun memberinya makanan seadanya. Tanpa harus menunggu datangnya sendok garpu, Jim langsung menyantap makanan itu seperti seekor kucing yang tengah kelaparan. Corn Griffin lawan Jim saat ini adalah seorang petinju dengan tubuh besar dan gempal. Penantang nomor 2 untuk melawan juara dunia ini pastinya lebih diunggulkan oleh semua pihak, terutama bagi para pemasang taruhan. Jim diprediksi akan jatuh di ronde kedua, meskipun klaim dari Joe menyebutkan bahwa kini tangan kanan Jim sudah oke-oke saja. Pada ronde pertama, kejadian memang sudah hampir sesuai dengan yang diharapkan oleh para netizen. Jim terus dicecar dan jatuh di pertengahan ronde. Saat jatuh itu, Joe berteriak menyuruhnya agar lebih cepat bergerak dan ngasih pancingan 2 jab kiri sebelum masuk dengan hook kanan. Jim menuruti perintah pelatihnya dan ternyata pukulan tangan kiri Jim sekarang ini malah lebih kuat. Pada masa istirahat, Joe menyuruh Jim agar mengulang hal serupa. Di ronde kedua, pertandingan masih terus berjalan alot dan fakta yang muncul adalah bahwa Jim ternyata bisa bertahan lebih dari 2 ronde. Di ronde ketiga, Jim lebih fasih lagi menjalankan strategi dari pelatihnya. Ia berhasil memancing lawan masuk ke area jangkauan dan kini malah pukulan tangan kiri yang begitu terasa memberikan dampak. Corn Griffin yang kemudian berhasil dipukul jatuh. Petinju unggulan ini terlihat langsung oleng dan Jim tidak mensia-siakan momen tersebut. Begitu wasit kasih aba-aba go, ia langsung masuk dengan serangannya yang bertubi-tubi. Kini serangan Jim Braddock lebih maut lagi dari biasanya karena bobot pukulan dari kedua tangan yang sama-sama kuat. Jim berhasil membuat gempar dan kehebohan pada pertandingan tersebut dengan memukul KO petinju unggulan. Derita berbulan-bulan kerja di pelabuhan dengan mengandalkan tangan kiri rupanya tidak jadi percuma. Joe pun senang karena kini di akhir pertandingan mereka tidak lagi dilempari kulit kacang. Setidaknya petinju andalannya ini bisa mengakhiri karir dengan sebuah catatan gemilang. Pada pertarungan utama yang dimainkan, Max Baer sang juara bertahan dengan meyakinkan berhasil mempertahankan gelar. Primo Carnera sang penantang utama dibikin seperti gerebok pisang yang tidak berdaya menghadapi pukulan. Makin lama dia makin penyet lalu tumbang. Pulang ke rumah, Jim tentu saja dengan senang hati berbagi momen kebahagiaan bersama dengan keluarga. May sang istri dari dulu memang tidak pernah mau menonton suaminya bertanding dan selalu mendengar hasil pertandingan di saat suaminya baru pulang saja.
Ia pun lega melihat Jim masih pulang dalam keadaan utuh, apalagi ketika ia mendengar bahwa pertandingan tersebut hanya momen sekali saja bagi suaminya. Esok harinya, Jim pun menjalani kehidupan seperti biasa, ngantri di pelabuhan berharap jatah lowongan kerja harian. Kali ini ia berhasil mendapatkannya berkat privilege seorang pesohor. Kabar mengenai kemenangannya tadi malam rupanya sudah dimuat di halaman depan koran. Pak manajer sendiri tidak menyangka masih bakal melihatnya lagi datang ke pelabuhan. Ia tidak tahu bahwa pegawainya ini yang seorang petinju handal masih punya banyak hutang. Beberapa hari kemudian, May memergoki Joe yang langsung cabut begitu melihatnya datang. Sang manajer rupanya baru menemui Jim lagi-lagi dengan kabar kejutan. Joe tadi itu datang untuk membujuk Jim agar berhenti kerja dan bersiap comeback menjadi petinju pro. Setelah pertandingan kemarin, rupanya Joe jadi sangat yakin terhadap Jim. Sang petinju sendiri tidak bisa menolak apalagi karena Joe sudah membekalinya uang $170 agar ia bisa kembali berlatih dengan intens. Di depan suaminya, saat itu May masih coba untuk menerima. Namun esoknya, mama ini langsung berangkat menyambangi rumah sang pelatih. Di depan pintu, May sudah ngamuk-ngamuk saja ngata-ngatain Joe yang ia bilang sudah nyari keuntungan dari derita suaminya yang pernah patah tangan karena pertandingan tinju. Namun kemarahan itu pada akhirnya mereda ketika May melihat sendiri rumah Joe yang sudah dalam keadaan kosong. Sang manajer rupanya sudah menjual semua aset agar ia bisa memberi Jim uang $170 itu. Joe yang juga ikut terpapar dalam keadaan sulit sama-sama sedang berusaha bangkit. Ia mempertaruhkan masa depannya pada insting yang ia rasakan terhadap Jim. Joe sangat yakin bahwa Jim akan bisa malang melintang lagi di dunia tinju pro. Untuk mencapai tujuannya, yang pertama ia lakukan adalah membujuk Mr. Johnston untuk memberikan lagi izin tanding bagi Jim Braddock. Joe merujuk pada penampilan heroik Jim kemarin yang ia yakini bisa menjadi pemancing bagi para penonton agar datang menyaksikan pertandingan berikutnya. Itu artinya cuan di depan mata. Joe mengusulkan agar Jim ditandingkan dalam pertandingan revenge melawan Henry Louis, petinju yang pernah mengalahkan Jim. Jika Jim nanti menang, maka kehebohan akan tambah kencang yang berarti tambahan cuan di depan mata. Jika Jim kalah, maka itu pun akan menjadi publikasi yang bagus bagi pertandingan kandidat penantang Max Baer yang selanjutnya. Masuk akal juga omongan si manajer ini, sang promotor pun mengabulkan permintaan Joe. Mendapatkan kepastian bertanding, Jim pun makin serius dalam melakukan latihannya. Hari demi hari ia jalani dengan berlatih keras untuk membalaskan dendam terhadap Henry Louis yang pernah mengalahkannya dan juga demi masa depannya yang lebih terang. Apalagi karena kini sang istri pun sudah kembali memberinya restu. Dengan bertempat di lokasi langganan di Madison Square Garden pada tanggal 16 November 1934, pertandingan itu pun dilakukan. Jim berusaha untuk melakukan revenge terhadap lawan yang pernah mengalahkannya di masa lewat. Pertarungan sendiri berjalan ketat, Jim berusaha keras menandingi lawan yang punya gerakan lebih cepat. Ronde itu kedua petinju masih saling jual beli pukulan, keadaan masih sama kuat. Di masa istirahat itu, Joe menekankan agar Jim terus melakukan pukulan. Semakin banyak pukulannya masuk, maka gerakan lawan akan melambat. Di pojok seberang, pihak Louis rupanya kaget juga melihat penampilan Jim yang terkini, yang dimana di tarung sebelumnya begitu mudah ia kalahkan. Sang pelatih menekankan agar Louis yang punya umur lebih muda terus menggunakan kecepatannya untuk bisa mengungguli lawan. Di ronde berikutnya, kecepatan Louis memang terbukti ampuh, ia berhasil memasukkan beberapa pukulan. Namun pukulan-pukulan itu tidak cukup untuk menumbangkan kekuatan Jim yang terus merangsek masuk mencari celah bidikan. Di pojok ring itu akhirnya Jim berhasil melakukan pukulan jitu, Louis yang lebih muda ini berhasil ia jatuhkan. Setelah itu, tidak ada kesempatan lagi bagi petinju kulit hitam ini. Kombinasi pukulan Jim terlalu jitu untuk ia hindarkan. Kemenangan gemilang itu membawa Jim ke pertandingan yang berikutnya melawan petinju penantang nomor 1 gelar juara dunia.
Tahun berikutnya, masih di tempat yang sama, Jim berhadapan dengan Art Lasky, seorang petinju dengan badan besar dan kekar layaknya mesin panser. Selain punya pukulan kencang, orang ini tahan pukul pula. Jim agak kerepotan menghadapi lawan satu ini yang mana terus mencecarnya dengan pukulan ke arah samping badan. Untuk melemahkan lawan, Joe berusaha melakukannya lewat perang mental. Saat istirahat, Jim ia larang duduk untuk memberi kesan bahwa petinjunya sama sekali tidak repot dan kelelahan. Sekuat mungkin Joe berusaha memberi motivasi agar Jim terus merangsek masuk dan melakukan serangan telak ke area muka petinju lawan. By the way, pemenang dari pertandingan ini dicanangkan akan menjadi lawan berikut bagi Max Baer sang juara bertahan. Ronde berikutnya, Jim berusaha melakukan apa yang diinstruksikan oleh sang pelatih. Beberapa pukulannya berhasil kena sasaran. Namun resiko dari kenekatan itu, ia pun harus terkena pukulan telak dari lawan. Pukulan keras di muka yang membuat mouthguard itu melayang keluar dari mulutnya. Jim tidak lantas jatuh, ia malah balik menantang Lasky dengan tatapannya dan hal itu membuat mental lawan makin ciut. Dengan santai, Jim memasang lagi mouthguard-nya dan balik ke aktivitas sebelumnya berusaha untuk menekan lawan. Setelah itu, ronde demi ronde diisi dengan pemandangan sebuah tembok kokoh yang berubah jadi apem. Art Lasky makin melemah dan Jim Braddock menunjukkan kuasanya. 15 ronde dilalui dan keputusan pihak juri menyatakan bahwa Jim telah menang telak. Esok harinya tanpa pikir panjang dan menunda-nunda, Jim langsung datang ke kantor penyaluran bansos bukan untuk menarik lagi uang, namun untuk mengembalikan uang yang pernah ia terima. Bagi seorang Jim yang menemukan lagi tangga untuk mencapai kehidupan mapan, harga diri tetap harus ditegakkan. Dia merasa bersyukur menjadi orang yang lebih beruntung ketimbang orang-orang di sekitarnya. Kemelaratan memang sudah hampir mencapai puncak, kericuhan mulai terjadi akibat gelombang protes para buruh yang sudah gerah menjalani hidup susah. Bahkan temannya sendiri yang harus mendapatkan musibah, Mike meninggal setelah habis dipukuli pihak aparat yang berusaha meredam aksi demonstrasi. Seperti yang telah diplotkan, pemenang dari pertandingan kemarin akan maju untuk berhadapan dengan Max Baer sang juara bertahan. Jim yang kali ini ditemani istri langsung dihadapkan kepada media untuk melakukan sesi konferensi. Berbagai pertanyaan dilontarkan para wartawan yang pastinya terus mencoba melakukan tes terhadap kesiapan sang penantang. Satu pertanyaan yang telak dilayangkan kepada May, sang wartawan nge-spill bahwa calon lawan suaminya kali ini pernah 2 kali membuat lawan tewas di atas ring. Urusan itu yang kemudian membuat pihak Joe akhirnya harus terlebih dahulu meyakinkan Mr. Johnston. Pak promotor ingin make sure bahwa petarungnya telah mengerti dengan bahaya dan resiko yang akan dihadapi. Di sana, ia memutarkan video cuplikan pertandingan Max Baer yang mana berakibat kematian pihak lawan. Dari video cuplikan itu sangat terlihat bahwa si Max Baer ini memang petinju dengan kekuatan pukulan tangan kanan yang maha dahsyat. Tambah lagi dengan perangannya yang sangat buas, membuat petinju ini menjadi sosok yang mengerikan. Kebetulan, Max-nya sendiri sempat bilang bahwa ia tidak mau menghadapi Jim yang ia anggap terlalu cemen. Mr. Johnston memberikan kesempatan kepada Jim untuk memikirkan ulang pertarungan itu. Namun demikian, Jim tidak mau terbuli dengan tayangan tadi. Pada periode itu, ia merasa sudah sering menghadapi situasi berhadapan dengan mati di kehidupan sehari-hari. Jim merasa tidak perlu lagi untuk berpikir ulang, ia memastikan bahwa dirinya akan go menghadapi Max Baer. Sebelum Jim pergi, Mr. Johnston sempat memberinya voucher dinner di sebuah hotel yang harus ia pakai malam itu juga. Malamnya, dua pasangan itu pun duduk bersama untuk menikmati makan malam atas traktiran dari Pak Promotor. Tidak disangka tidak dinyana, pada saat yang bersamaan datang pula Max Baer sang calon lawan. Pak Promotor sepertinya sengaja men-setting momen tersebut agar Jim bisa ketemu langsung dengan calon lawan. Pada momen itu, Max mencoba memaksa agar Jim mundur dari pertarungan nanti.
Orang ini terus melakukan bully hingga yang paling jeprut ketika ia bilang bahwa ia siap menemani May jika nanti suaminya mati. Suasana malam itu pun jadi kacau dan hampir tidak terkendali. Untung saja Jim masih bisa bersikap tenang. Nyampe di rumah, suasana pun jadi sedikit tegang di antara Jim dan istri. May selain merasa kesal dan marah, ia juga takut melihat profil petinju calon lawan suaminya. Bayang-bayang kematian dua korban Max Baer sedemikian menghantuinya. May takut jangan-jangan ia akan berakhir menjadi widow muda seperti yang terjadi kepada istrinya Mike. 13 Juni 1935, pada hari pertandingan itu, Jim yang akan berangkat menuju Madison Square Garden dilepas sedemikian rupa layaknya ia hendak terjun ke medan perang. Hal itu tidak hanya ia rasakan dari istri dan keluarga, juga dari warga sekitar sesama kaum buruh lepas. Di gereja, May bahkan menemukan warga jemaat sedang berkumpul untuk sama-sama memanjatkan doa bagi suaminya. Bagi warga sekitar Jersey, kiprah seorang Jim seolah mewakili perjuangan mereka, kaum masyarakat yang sedang mengalami masa sulit dan sedang mencoba untuk bangkit. Hal itu rupanya dirasakan pula oleh hadirin penonton di Madison Square Garden. Ketika Jim masuk ke atas ring, semua orang langsung terdiam tegang seolah penuh harap agar salah seorang dari warganya bisa lolos dari maut. Setelah beberapa waktu menghela nafas, barulah mereka bisa bersorak memberikan semangat. Dari sinilah Jim mendapat julukan sebagai The Cinderella Man, sosok yang lama terpuruk dan kemudian muncul ke permukaan menuju puncak. Asal nantinya jangan sampai ia ketinggalan sepatu kaca di waktu pulang. Muncul kemudian sosok sang juara yang naik ke atas ring dengan sikap gak peduli. Mike masih menganggap bahwa pertarungan kali ini hanya lawakan saja bagi dirinya, cungar-cengir saja dia ke depan penonton dan pihak lawan. Sikap itu tetap ia pertahankan ketika bel sudah berbunyi. Max membiarkan Jim datang menyerang, lalu meresponnya hanya dengan ekspresi lawak. Sesekali saja ia membalas, lalu lanjut membiarkan Jim melakukan serangan. Ronde pertama itu pun akhirnya jadi milik Jim yang lebih banyak memasukkan pukulan. Pada ronde yang kedua, Jim tidak kendor melakukan serangan sebagai strategi untuk bertarung dalam jarak pendek, sekalian juga menghindari pukulan Max yang memiliki jangkauan panjang. Pada babak ini, Jim masih tetap unggul karena musuhnya sendiri masih konsisten berakting Sri Mulat. Di akhir ronde, barulah Jim kena titik lemah di rusuk kiri dan spot itu terus dicecar oleh Max. Untung saja bel keburu berbunyi. Masuk ke ronde 5, Max yang sudah sadar bahwa ia tertinggal poin mulai serius meladeni lawan. Namun saat itu, Jim sudah kadung menemukan performa. Max pun jadi dibikin kesal karena pukulannya sering menerpa ruang kosong. Jatuhnya, ia malah menampar bukan memukul. Penonton pun jadinya mencemooh dan full memberikan dukungan untuk Jim. Setelah itu, Max lanjut dengan kata-kata provokasi, lagi-lagi ngomongin istri. Tindakan receh lanjut ia lakukan dengan memukul bagian selangkangan. Max sekali lagi kena warning wasit. Penampilan sang juara pun akhirnya jadi hancur karena dari awal memang tidak konsen. Di ronde ini Jim tetap unggul dalam perolehan angka. Di ronde berikutnya Max tidak main-main lagi. Ia pun langsung tampil full force berusaha untuk menang KO. Jim pun mulai keteteran meladeninya. Max Baer versi banteng ngamuk ini memang sangat mengerikan jika dia mulai ngadat. Beberapa pukulan telak sempat masuk dan membuat Jim mulai oyak. Berusaha keras, ia memberikan pukulan balik dan di akhir ronde keduanya sempat terus adu pukul sampai lupa dengan bel yang sudah berbunyi. Suasana pertarungan pun makin panas. Hasil dari ronde ini, Jim mulai mendapatkan banyak luka di wajahnya. Mulai dari saat itu, pertarungan pun berjalan lebih serius. Tidak ada lagi lawakan yang dihadirkan. Kedua petarung masih saling adu pukul dan saling melukai. Di ronde ke-12 itu, ia bahkan bisa balik melukai muka lawan. Beberapa pukulan telak ia sarangkan dan kali ini Max benar-benar dibikin kesal.
Sudah waras-waras, akhirnya ia pun balik dengan lawakannya memukul area selangkangan. Max pun akhirnya jadi dapat diskon poin. Suasana ring kembali chaos dan hampir tidak terkendali. Masuk ronde terakhir, Jim sudah berada di ambang juara karena perolehan nilai yang diprediksi jauh mengungguli lawan. Untuk itu, Joe memilih bersikap aman. Di ronde ke-15 ini, ia meminta agar Jim bergerak menjauh saja. Di pihak seberang, strategi yang dipakai berbanding terbalik karena Max wajib menang KO jika ia ingin menang. Namun pada kenyataannya, Jim justru tidak menghindar, ia malah terus maju meladeni serangan Max. Joe pastinya jadi was-was, begitu pula dengan seluruh isi stadium melihat kenekatan Jim untuk mengambil resiko. Namun bagi Jim yang sangat menjunjung harga diri, pantang baginya untuk menghindari lawan di saat ia ingin mencapai kemenangan. Petinju berdarah Irlandia itu terus meladeni adu pukulan, biarpun beberapa kali ia harus kembali kena pukulan telak. Satu jotosan Max malah sempat membuatnya sempoyongan. Pukulan selanjutnya berhasil ia hindari untuk membalikan situasi pertarungan kembali ke level brutal. Keseruan itu memancing semua penonton untuk bergerak menghampiri ring tinju. Kedua petinju terus adu kirim pukulan hingga ke penghabisan, hingga kaki keduanya mulai melemah dan pukulan masing-masing mulai melunak. Bel pertandingan akhirnya berbunyi sebagai pertanda berakhirnya pertarungan yang epik ini. Wasit pun mengumumkan hasil penilaian juri dan Jim Braddock dinyatakan sebagai pemenang dengan kemenangan angka mutlak. Buah dari kesabaran dan sikap tetap bersyukur yang tetap disertai kerja keras telah membawa seorang Jim Braddock kembali pada kejayaan. Sang juara baru ini berhasil membalikkan keadaan dan menjadi petinju underdogs paling sukses sepanjang sejarah. Hasil dari pertarungannya melawan Max Baer membuat Jim bisa beli rumah baru di New Jersey yang menjadi tempat tinggal petinju legend ini bersama keluarga hingga akhir hayatnya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.